saya mungkin apa ya? Saya mungkin jadi pengusaha itu mungkin beda cara berpikirnya ya. Ya. Ketika itu gagal, saya malah merasa bahwa saya mendapatkan pelajaran besar di sana. Oke. Yang penting buat saya bukan filmnya meledak atau tidak meledak, tetapi saya mengerti DNA dari film itu sendiri, infrastrukturnya, orang-orangnya. Di situ saya ngerasa bahwa, oh, saya dapat pengetahuan baru. Uang habis, Ya. ya kan? Tapi saya dapat pengetahuan baru. Ya. Akhirnya saya mengumpulkan orang-orang terbaik, saya mengerti infrastrukturnya, DNA-nya dan segala macam. Jadilah Sayap-Sayap Patah. Yang jatuh itu, saya lihat itu berjudi. Jadi kan, gitu ya? oke, gue bikin film begini, berharap penonton suka. Nggak bisa begitu film itu, ya kan? Apa ya? Itu rasa ya. Kita harus ngerti bahwa, oh, film ini target marketnya siapa? Ya. Ya kan? Saya kan selalu berpikir begitu. Oh, target market bioskop itu seperti apa? OTT. OTT itu kayak Netflix ya. Ya, Netflix Ya salah kan? satunya. Itu kayak apa? Nah, kita jangan melawan arus tuh dengan target marketnya. Oke. Ya kan, nggak boleh. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya kedatangan tamu yang luar biasa. Bicara profesi, ini profesinya apa ya? Kita tanya aja langsung. Kita sapa Bang Denny Siregar. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Kalau kita bicara profesi, Bang Denny ini sebenarnya politisi, kritikus, influencer, atau buzzer? Yang pasti saya sudah menemukan dunia menjadi produser. Produser. Ya, orang itu kan selalu staging ya ketika berkarir ya. Dan akhirnya saya menemukan puncak karir saya itu di produser film. Produser film justru ya? Jadi mulai podcast, mulai apa, itu sebenarnya adalah bagian saya bercerita tentang banyak hal. Ya, saya kan senang bercerita. Dulu itu kepada anak-anak, kebayang saya lagi susah ya, Kang Dede ya. Kebayang saya makan aja sehari itu hanya punya telur setengah lusin. Ya. Saya menghibur anak-anak saya dengan bercerita kepada mereka. Oke. Ya kan, bercerita kepada mereka hanya untuk supaya anak saya melupakan permasalahan kita. Ya. Saya cerita tentang Si Manis Jembatan Ancol versi bapaknya, bukan versi yang ada. Oke. Yang ketika mereka gede, mereka bilang, papa itu bohong ya. Kok berbeda? Kok berbeda ya kan? Padahal sama-sama drama juga. Sama-sama drama. Ya. Jadi itu sebuah sesuatu yang lucu. Jadi mungkin pertahanan diri saya ya, Oke. untuk melindungi anak-anak dari situasi itu dengan bercerita hal-hal yang membuat mereka tuh menjadi punya imajinasi. Gitu loh. Itu penting banget ya. Itu penting banget. Akhirnya kemudian ketika di film saya menemukan passion itu untuk bercerita kepada banyak orang, ya kan? Kenapa saya ambil selalu background sejarah di dalam film? Itu mengedukasi kepada banyak orang, kepada generasi sekarang, bahwa tidak ada bangsa yang besar ketika bangsa itu melupakan sejarahnya. Ya, itu sih sebenarnya. Jangan lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan. Ceritakanlah. Ceritakan. Tapi dengan storytelling yang menarik dong. Betul, gitu ya. betul. Kalau kamu pengen misalnya, kan selalu film saya itu selalu ada kisah cinta apa, itu kan sebenarnya pemanis. Tetapi sebenarnya latar belakangnya, kalau kamu pengen tahu sejarahnya, googling lah, ya kan, carilah, Ya. kan, kayak gitu tuh. Ya, tapi tidak semua orang suka baca dong ya. Ada yang lebih tertarik nonton film, apalagi sekarang era video ya. Bang, di YouTube nih bagi yang belum tahu ya, ini film yang kenapa saya juga undang beliau nih. Ini film yang satu-satunya saya gregetan di ujung. Kenapa nggak pulang aja gitu ya. Jadi terjadi Sayap-Sayap Patah, siapa yang nggak tahu ya gitu. Itu film keberapa Bang? Itu film kedua. Film kedua. Yang Itu pertama film kedua. apa filmnya? Yang pertama judulnya Marley. Oh, Marley, tentang? Itu film eksperimen. Ya. Oke. Pertama kali saya masuk ke dunia film, dan saya nggak ngerti mau bikin film apa. Dan saya tidak suka film horor, Oke. ya kan? Karena horor itu buat saya menakut-nakuti, dan saya tidak pernah menceritakan horor kepada anak saya. Oke. Makanya Si Manis Jembatan Ancol itu menjadi lucu. Oh, versi lucu berarti ya? Versi lucu ya. Tidak menakut-nakuti mereka. Akhirnya saya bilang bikin film apa ya? Nah, ketika saya melihat teman dengan anjingnya itu begitu dekat, saya bilang, kenapa saya nggak bikin persahabatan ya? Ya kan? Maksudnya saya punya misi pada waktu itu, kalau manusia aja bisa bersahabat dengan binatang, seharusnya manusia juga tidak punya halangan untuk bersahabat dengan manusia lainnya, seharusnya. Jadi itu tentang friendship sebenarnya. Oh gitu. Ya kan? Jadi ada makna di film itu. Dan alhamdulillah flop. Tapi itu film eksperimen berarti? Eksperimen betul. Pertama kali buat? Pertama kali. Oh, skenario dibikin sendiri semuanya atau? Ya ide, saya biasanya ide idenya. besar, Okay. ide besar ya kan. Baru kemudian ketemu sama penulis skenario, ya kan. Dia yang bikinin ininya. Oke. Nggak kapok tuh
akhirnya ketemu meledaknya di sayap saya patah tuh? Saya jadi gini, ketika itu gagal, Heeh. saya mungkin saya mungkin jadi pengusaha itu mungkin beda cara berpikirnya ya. Ya. Ketika itu gagal, saya malah merasa bahwa saya mendapatkan pelajaran besar di sana. Oke. Yang penting buat saya bukan filmnya meledak atau tidak meledak, tetapi saya mengerti DNA dari film itu sendiri, infrastrukturnya, orang-orangnya. Di situ saya ngerasa bahwa, oh, saya dapat pengetahuan baru. Uang habis, Ya. ya kan? Tapi saya dapat pengetahuan baru. Ya. Akhirnya saya mengumpulkan orang-orang terbaik, saya mengerti infrastrukturnya, DNA-nya dan segala macam. Jadilah Sayap Patah. Nggak boleh gagal lagi yang kedua gitu ya. Tidak boleh, dan seharusnya tidak boleh gagal. Harus nggak boleh gagal, udah Ya dapat kan? pelajaran yang Kalau mahal, kita kan? mengerti sebenarnya itu tidak boleh gagal seharusnya kan. Minimal BEP lah. Oke. Jadi sebenarnya ya sama seperti di IT lah. Di IT, Sama ya. Kalau misalnya kita mengerti strukturnya dan segala macam, itu seharusnya jadi itu barang. Iya, nggak boleh ada startup yang 90% Benar. mati sebelum benar. berkembang itu kan Nah, di Indonesia masih gitu. rata-rata yang jatuh itu, saya lihat itu berjudi. Jadi kan gitu ya. oke, gue bikin film begini, berharap penonton suka. Nggak bisa begitu film itu. Ya kan? Apa ya? Itu rasa ya. Kita harus ngerti bahwa film ini target marketnya siapa? Ya. Ya kan? Saya kan selalu berpikir begitu. Oh, target market bioskop itu seperti apa? OTT. OTT itu kayak Netflix ya. Ya, Netflix Ya salah kan? satunya. Itu kayak apa? Nah, kita jangan melawan arus tuh dengan target marketnya. Oke. Ya kan, nggak boleh. Jadi film itu harus kita desain seperti target market kita. Oke. Ya pada intinya kan gini, saya akhirnya jadi orang yang punya tujuan. Yang kegelisahan saya dulu itu Ya. nggak jalan ya. Nah, tujuan saya itu akhirnya saya berpikir saya harus mengedukasi banyak orang. Ya. Jadi sebenarnya apa yang saya kerjakan di podcast sampai di film itu tujuannya sama sebenarnya, edukasi. Edukasi sebenarnya. Karena mungkin buat saya gini, manusia itu punya fungsi di dunia. Semua manusia, kita ini nggak dilahirkan dengan sia-sia. Lu punya fungsi terhadap orang lain. Nah, lu harus mengenal fungsi lu, harus mengenal tugasmu di dunia. Oke. Nah, tugas saya mungkin mengedukasi, dan itu saya lakukan. Dilakukan ya. Itu. Dan tanpa beban, kalaupun ternyata itu ada yang berbayar seperti buat film atau apapun, tapi selalu sesuai dengan idealisme kan? Betul seperti itu ya? Iya. Ya artinya misalkan, masa sih nggak ada yang bayar gitu ya? Ya kan, Iya. ya kan misalnya produser film dan sebagainya ada yang biayain juga kan gitu ya? Atau sendiri? Pasti kan ya? Nggak mungkin. Tapi kan harus membuat film sesuai idealisme dong. Ini kan masalah trust sebenarnya. Trust. Jadi ketika saya bicara tentang saya punya mimpi, orang itu trust nggak dengan saya? Oke. Ya. Selama ini saya tidak pernah curang sama orang. Kalaupun saya punya masalah, saya akan bereskan. Oke. Ya kan? Jadi mereka tuh ada. Jadi gini, orang ketika tanam uang itu buat saya itu bukan kepada barangnya sebenarnya, itu kepada orang. Benar ya, Kang Ya, Dede? ya, Kepada betul. orangnya. Lo bisa Sepakat itu. trust nggak? Ya. Kan? Dan ketika saya bicara, ketika film pertama rugi, saya bilang sama mereka, film pertama rugi. Ya kan? Kenapa? Dan gini. Oke. Terus mau gimana? Kalau kemudian kita stop, ya berarti tetap rugi. Oke. Gimana lu chip in? Kan gila itu. Iya. Oh, gimana gue ngomong sama teman-teman yang lain kalau chip in? Dan ini lebih gede lagi chip in. Lebih gede lagi, ya. Tetapi potensinya besar untuk mengembalikan yang ini. Oke. Kan gitu. Dan terjadi. Saya Terjadi, ya. patah. Ya, selesai dan mereka bahagia. Bahagia. Kan gitu. Iya. Karena bahagia mereka itu bukan karena mereka hanya dapat uang. Orang-orang ini kecil kalau bikin film, ya kan itu udah kayak ngasih uang kan gitu kan. Iya. Nggak berharap balik. Tapi kan bukan itu, bahwa akhirnya mereka bisa membantu seorang Denny Siregar mewujudkan mimpinya. Itu ada kebahagiaan-kebahagiaan di situ tuh mereka. Oke. Bukan hanya masalah uang. Selain postingannya, cuitannya, atau videonya, atau idenya yang disampaikan di media sosial, konsep-konsep seperti ide pembuatan film dan sebagainya selalu diterima orang nggak sih? Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga. Ah gitu. Iya, ide saya itu agak radikal. Ada nggak contoh satu ide yang mungkin ya tidak diterima orang, kenapa gitu? Karena mahal. Oh mahal? Secara produksi mahal. Produksi mahal. Oke. Kang Dede kebayang ya gini ya. Kalau saya pengen bikin film murah, mendingan saya bikin film horor. Oh iya, udah pasti banyak yang Udah suka. pasti. Belum tentu banyak yang suka, Belum tapi tentu. murah udah pasti. Oh, murah ya, murah. Yang suka belum tuh? Ya. Jangan salah ya. 1-2 film horor yang kelihatannya ngetop, ribuan yang hancur. Ribuan yang oh gitu ya ternyata. Selalu ya? ribuan yang hancur. Saya tahu tuh. Oke. Yang nggak jelas-jelas tuh ada tuh. Tapi kalaupun rugi, ya murah. Kalau Intinya gitu kan? murah. Horor. Jadi istilahnya kalau misalnya pengen gambling ya di situ. Oke. Ya, terus kemudian film drama-drama yang banyak ngobrolnya lah kan gitu kan, sama aja. Tapi film saya kan beda kan. Saya pengen mengenalkan sejarah. Jadi kalau kita saya gini, saya pengen bikin film tentang kejadian di Pontianak, Oke. Kalimantan Barat, tahun 1945, di mana banyak orang nggak tahu nih ya, di sana terjadi genosida.
Oh saya juga nggak tahu. Nah ya kan, Hah? 25.000 orang dipenggal kepalanya oleh Jepang. Wih, ya, ini seperti di Cina nih, Nanking nih, ya kan, pembantaian di Nanking nih. Sama kita punya peristiwa, tapi nggak pernah ada. Kuburannya ada, tugunya ada. Nah saya pengen bercerita, tapi kan kebayang kalau kita bicara film. Namanya period ya kalau di ini ya. Tahun 45 berarti kan kita mulai kostumnya, daerah setupnya oh segala gitu, macam. mahal ya. Mahal sekali. Ya kan? Nah, orang mundur. Karena apa ya? Tetap ada kalkulasi bisnis. Oke. Dan kalau kemudian gue invest sekian, berarti lu harus dapat sekian juta penonton, ya kan? Bisa nggak lo? Bisa. Saya bilang. Karena film itu sebenarnya investasi loh. Film itu aset sebenarnya. MD Rapi dan segala macam yang sekarang udah lama-lama itu mereka kaya karena aset mereka. Oke. Ya kan? Itu bukan intangible aset film itu. Itu berwujud. Jadi ketika ada Netflix, mereka jual semuanya itu kan mereka dapat ratusan miliar. Ya. Oke. Film itu nggak kemudian nggak dipasang di bioskop terus hilang, enggak. Belum IP-nya. Iya kan. Iya. Film yang lama tiba-tiba mereka beli lagi ke sana. Di remake ya atau di remake lagi. Itu gitu, mereka jual terus ya. IP-nya. Jadi buat saya film itu sebenarnya investasi jangka panjang. Ya kan. Kalau kemudian kita gagal sekarang belum tentu tidak menghasilkan ke depannya. Terus saya bilang kepada teman-teman, jadi kalau bicara film itu kamu jangan berbicara kayak main saham tuh trading. Nggak bisa. Ya kan, satu hari masuk besok langsung ambil kan, kalau nggak bisa. Film jangka panjang ceritanya. Ya, saya disewa Netflix ya kan, disewa apapun misalnya. Film itu jalan terus. Oke. Ya mudah-mudahan dapat investor yang bisa ngelihat hitung-hitungannya tuh ya. Karena semua ujungnya cuan ya mereka ya. Produser segala macam itu kan. Yang kan kalau menemukan yang sama-sama idealis seperti itu kan tidak mudah, betul gak sih? Cuan itu kan sebenarnya untuk keberlanjutan saya bisa bikin film lagi. Oh, itu buat berikutnya. Benar. Oke, itu kan paham, selalu begitu. Orang-orang film ketika di awal-awal tuh selalu berpikir, oke, gue cuan untuk bikin 2-3 film lagi. Ya kan? 2-3 film, yang pertama, yang kedua tiba-tiba anjlok. Ya kan? Dan itu memang itu resiko, wajar ya itu resiko. di dunia film ya resiko. seperti itu ya. Makanya kalau saya bilang kalau pengen bikin film itu jangan satu film. Kita harus berpikir untuk bikin 5 film. Oh gitu ya ternyata kan? ya. Oke. 1 flop, 2 flop, 3 flop, ya kan. Tiba-tiba yang keempat, boom, selesai semua. Nutup yang lain. Kayak gitu. Oke. Luar biasa ternyata ya. Menarik kan? Menarik sekali gitu ya. Ntar lagi akan muncul produser Dede Mulyana. Waduh, saya aminin gak ya? Oke, luar biasa. Jadi berikutnya yang sudah kelihatan akan ada investornya atau apa, film akan muncul lagi setelah Sayap-Sayap Patah? Ya, saya tuh bikin film yang kemarin itu judulnya Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas. Ini juga mahal. Ini semua uang saya. Nah ini jeleknya saya ya. Ini jeleknya saya gitu ya. Kalau udah bertaruh gitu ya, 100%. Jadi semua apa yang saya punya tuh saya taruh di Kupu-Kupu Kertas. Film tentang kejadian tahun 1965 di Banyuwangi, pembantaian Ansor, ya kan, 62 orang oleh PKI. Waduh, PKI lagi nih diangkat. PKI. Jadi kita bangun desa. Oh gitu. Di atas gunung kita bangun desa. Kita membicarakan bahwa tahun 65 desa, satu desa PKI. Flop. Ya, jeblok. Oke. Saya bilang apa yang salah ya? Alasannya apa? Itu sesuatu yang ini sebenarnya? Enggak, saya overconfidence. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Saya ngelihat bahwa ada kesalahan saya yang terlupakan karena saya terlalu overconfidence. Saya tahu bahwa target marketnya bioskop itu adalah wanita. Oke. Saya itu kan orang yang nggak puas dengan Sayap-Sayap Patah meskipun 2,5 juta. Karena itu bukan film saya. Ada deh. Itu film wanita sekali. Wanita sekali ya. Wanita. Sebenarnya polisi juga nggak ada mau nonton sebenarnya. Iya kan? Iya. Tapi istri polisi mau nonton. Iya, istri saya yang kayaknya Bener kayak kan? emak-emak nonton sinetron. Nah, iya kan? Coba pulang, kan keluarga lebih penting. Ini bukan sip lu pulang aja. Iya. Sampai kayak gitu. Benar. Jadi istri polisi yang pada nonton, perempuan gitu yang pada ternyata. nonton. Saya nggak puas. Akhirnya saya coba perbaiki di Sayap-Sayap di Kupu-Kupu Kertas film PKI itu dengan gaya Denny Siregar yang gitu. lebih maskulin. Oke. Flop loh. Ternyata iya. Ya. Kalau mau return ya harus ngikutin ini ya, industri ya. Harus ngikutin industri. Industri. Benar. Gitu. Ya akhirnya saya belajar. Oke, nextnya saya harus bikin lebih
lebih lebay lagi, ya lebih wanita lagi, kan gitu kan. Mungkin bisa dapat. Oke. Itulah pertaruhan di film tuh. Nah, gitu. Oke, luar biasa. Itu sih. Bang Denny, makasih banyak nih Siap, waktunya, sama-sama. luar biasa. Mudah-mudahan Makasih jadi udah insight diundang. buat kita semua ya, sama-sama. Ya. Sampai ketemu di sesi lain. Siap.